Tentunya yang pertama adalah kufur. Siapa yang kufur, maka amal solehnya semua gugur, ya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang murtad di antara kalian kemudian dia mati dalam kondisi kafir, maka mereka itulah yang amal mereka gugur. Allah juga berfirman, wa may yakfur bimani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalnya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi kufur dengan segala jenisnya menggugurkan amal soleh secara totalitas, ya. Di antara kekufuran banyak sekali, syirik, ya. Di antara itu syirik besar merupakan kekufuran, menghina agama adalah kekufuran, ya. Banyak seperti menghina Rasulullah juga adalah kekufuran, ya. Misalnya mengingkari salah satu rukun iman adalah apa? Kekufuran, ya. Jenis kekufuran banyak sekali, maka seorang berusaha menghindar dari itu semua. Di antara contoh bentuk kekufuran adalah mukadzibun bil qadar, yaitu mengingkari takdir. Ketika di zaman Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, muncul seorang namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini dia terlalu berdalam-dalam dalam masalah agama, kemudian menggunakan akalnya sehingga dia mengambil kesimpulan annal amr unuf, bahwasanya al-amr unuf, bahwasanya segala perkara terjadi begitu saja tanpa didahului dengan takdir. Maka sebagian tabi'in bertanya kepada Ibnu Umar tentang bagaimana pemikiran Ma'bad al-Juhani ini, yang dia menggunakan logikanya dia gunakan, dia berpikir sana sini, akhirnya dia berkesimpulan bahwasanya untuk mengatakan Allah itu adil, kita tidak boleh sudah mentakdirkan segala sesuatu. Sehingga semua terjadi tanpa Allah tahu sebelumnya. Ya, karena kalau Allah tahu semuanya berarti Allah begini, berarti Allah begini, berarti Allah begini, dia menggunakan akalnya. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwasanya takdir itu tidak ada. Maka Ibnu Umar kemudian berkata kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, kata Ibnu Umar, "Lau laqitum atau lau laqita haula'i fa akhbirnum anna Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bara'u minni." Kalau engkau bertemu dengan mereka, yaitu Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Wa akhbirhum annahu law anna li ahadihim law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Dan sampaikan kepada mereka, seandainya salah seorang dari mereka, ya, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman kepada takdir. Jadi siapa yang beriman kepada takdir, amalnya tidak diterima. Bahkan amalnya gugur karena dia terjerumus dalam kekufuran. Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang kufur kepada keimanan, maka dia telah gugur amalnya. Nah, ini berbahaya, kekufuran. Ya, terkadang terjadi karena pengolahan akal yang bukan pada ranahnya. Seperti seorang berpikir tentang takdir ini di luar kemampuan akal. Ya, Allah telah mengingatkan, kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dalam surat Al-Anbiya. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi mereka yang ditanya. Yang dihisab kita, ngapain kita hisab Allah? Yang itu Allah, kenapa engkau begini, kenapa engkau begini, kenapa engkau mentakdirkan ini begini, itu di luar kemampuan kita. Siapa yang berani mencoba memasukkan akal dalam ranah-ranah di luar ranah akal, maka dia akan terjerumus dalam kekufuran. Karena akal ini punya keterbatasan, seperti indera kita punya keterbatasan, mata punya keterbatasan, pendengaran punya keterbatasan, akal juga punya keterbatasan. Ini tentu pembahasannya panjang. Tapi saya ingatkan bahwasanya zaman sekarang sebagian orang akalnya liar ketika berbicara tentang keimanan. Mereka mulai membaca tentang buku-buku filsafat, mereka baca tentang pernyataan orang-orang ateis, akhirnya terjerumus dalam kekufuran tanpa mereka sadari. Siapa yang terjerumus dalam kekufuran, maka amalnya semua gugur. Maka hati-hati, ya. Jangan membaca hal-hal yang dilarang oleh para ulama seperti tentang filsafat-filsafat Yunani terkait agama. Karena tidak punya logika yang kuat, tidak punya dasar agama yang kuat, pasti terjerumus. Ya. Sehingga kita dapati sebagian orang sekolah di sekolah agama, tapi kemudian berbicara dengan pembicaraan yang aneh-aneh. Mulai terkena racun apa? Filsafat. Ya. Berbicara sehingga dia liar dalam menggunakan akalnya, sehingga terjerumus dalam kekufuran seperti mengingkari takdir.